Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah kita dianugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga pada subuh hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan itu adalah bagian daripada rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan juga merupakan doa bagi kita terhadap diri kita atas apa yang kita ucapkan dari salawat dan salam pada Rasulullah SAW, dan kita berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang insyaAllah fil amil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu, pekan lalu, kita membahas masalah daur riya, penyakit riya, yang di dalam hal ini dalil-dalilnya dari surat Al-Ma'un ayat 4-6, kemudian surat Al-Kahfi ayat 110, kemudian apa yang diriwayatkan dari hadis qudsi, kemudian Rasulullah SAW dalam sabda Rasulullah SAW untuk hanya sekedar mengingatkan bahwa Allah telah menjelaskan tentang riya ini dalam hadis qudsi yang mengatakan ana aghna syuraka anisyirki min amalan man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syarakuhu. Jadi sesungguhnya aku ini kata Allah adalah aghna syuraka, syirikat yang sangat dibutuhkan oleh hamba, dan aku berlepas tangan dari apa yang dibuat kemusyrikan hamba kepada selainku, karena nanti taraktuhu wa syarakuhu, di akhirat nanti akan aku tinggalkan, aku biarkan hamba-hamba yang membuat pada diriku tandingan-tandingan, meminta pahala kepada tandingan-tandinganku itu, dan aku tak peduli dengan mereka. Lalu di dalam surat Al-Maidah dijelaskan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya dengan Islam itu adalah orang-orang Yahudi digandeng sama Allah, wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW dari riwayat Muslim dijelaskan inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan dari apa yang aku khawatirkan atas umatku, atasmu, adalah syirik asghar. Ya, syirik asghar itu syirik yang kecil. Qalu masyirkul asghar ya Rasulullah, qala riya. Apa itu syirik kecil itu? Yaitu riya. Nah, kemarin kita sudah coba menjelaskan bahwa kita coba memahami bayanu haqiqatur riya wa jawamihu wa yura'u lahu. Riya itu asal katanya ru'yah, riya dilihat, ya, minar ru'yah, melihat. Wa asluhu talabul manzilah, kalau didefinisikan adalah meminta kedudukan fi qulubin nas, pada hati manusia, bi ira'ihim wa khisalil khair, pada hati mereka dengan penglihatan mereka, untuk mendapatkan tempat di hati mereka agar mereka menyanjung apa yang kita perbuat. Itu saja definisinya. Maka wal muradum bihi kasirun wa yajma'u khamsatu aqsam wa jami' ma yatazayyanu bihi abdun nas. Kemarin kita sudah sebutkan riya itu bisa melalui postur tubuh sendiri, kemudian dari pakaian, dari pembicaraan, dari pekerjaan,
dari pengikut atau apa yang diikut, wa asyaul kharijah, dan sesuatu yang di luar. Makanya kalau kita membuat kelompok, jangan untuk dipandang orang, ya kan? Saya nggak tahu juga kelompok-kelompok yang ada sekarang nih, tergantung niat masing-masing. Aku ngikut ini lebih ini, gitu kan? Nah, maksudnya mengikut suatu golongan itu jangan untuk show. Kalau udah show sifatnya itu ria. Show, memperlihatkan, pamer. Tuh, kemudian dia ada mira'ili ajrihi, i'lam al miral maqsudan la muhala inama yura'u, ada dua. Ada yang sifatnya nampak, ada yang khafi. Ada yang sifatnya di hati saja. Tapi itu juga semuanya ria. Ar-riya ujari wa khafi. Ada yang tertutup, ada yang jelas. Allazi yab'asu 'alal amal wa yahminu 'alaihi wa la qasada as-sawab wa huwa ajlah. Jadi mengerjakan sesuatu agar dipandang orang, mendapat ke tempat di hati orang, lalu orang menyanjung. Itu dia. Kemudian kalau yang akhfa minhu qalilal ladzina la yahmu 'alal amal bimujarrad annahu yukhaffiful 'amal alladzi yuriduhu bihi wahyullah. Yang tersimpan itu apa yang terdetik di hati kita, apa yang dimintakan kepada orang sanjungannya, tapi tak nampak. Ya, itu dikatakan. Kemudian bagaimana menyikapi tentang riya ini? Bayamu dawa'ur riya wa tariqatu mu'alajatil qalb. Arafta anna riya mahbatan lil a'mal. Ria itu menghabiskan atau menjatuhkan amal yang kita lakukan. Karena Allah suruh minta nanti kepada orang yang menyanjungmu itu. Qad urukun wa usulun wa hiya hubbul lazzatil mahmudah. Yang paling mudah adalah menghilangkan dari hati untuk mendapatkan sanjungan orang atas perbuatan yang kita lakukan. Bisa. Kalau kita ingin itu bisa. Jadi jangan hadir ke masjid karena pejabat datang, ya, penguasa datang, tidak pernah jadi imam, minta jadi imam dari itu kan. Sebenarnya kan kita udah punya imam tetap, apalagi disorong-sorongnya itu persoalan juga itu. Itu juga perbuatan-perbuatan yang tanpa kita sadari, tapi kalau nggak datang, yang penguasa-penguasa itu nggak datang pula ke masjid. Nah, itu persoalan-persoalan yang kadang-kadang remeh-temeh, tapi kadang-kadang menjadi berpengaruh, ya kan? Pekerjaannya sedikit, tapi minta diumumkan. Itu juga masalah. Itu yang pertama ya, memotong apa yang menjadi persoalan kita ketika kita ingin disanjung untuk mendapatkan kemasyhuran oleh makhluk. Itu adalah riya. Caranya apa? Sudahlah, niatkan saja segala sesuatu itu dengan kepada Allah. Allah aja lah yang menyanjung kita, enggak usah yang lain. Kalau Allah ingin mengangkat martabat seseorang, tak perlu oleh makhluk yang memandang. Karena selama dia mengharapkan makhluk yang memandang, suatu saat dia akan jatuh. Sampai kapan lah kita disanjung orang? Dan sampai kapan kita terkenal? Berbuat baik aja lah sama orang-orang. Allah akan mendatangkan rahmat dari langit itu untuk kita bisa dipandang orang. Takut dengan segan itu beda. Kita jadi pimpinan, kemudian orang takut, biasa saja. Karena pimpinan takut dengan pimpinan. Tapi ada orang segan dia. Karena orang ini memang berbuat baik. Mau minta bantu ya segan, dah terlalu banyak dia membantu gitu loh. Segan itu beda dengan takut. Kenapa datang keseganan itu? Allah yang angkat. Tapi kalau takut itu jabatan, kebanyakan kekuasaan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya juga? Yang kedua di sini dikatakan daf'ul 'arid minhu athna al-ibadah wa dzalika la budha'idan min ta'allumihi fa inna min jahad nafsahu yaqta'u magharisir riya. Dikatakan di sini daf'ul ma'arid, menghilangkan sifat-sifat ingin dilihat dalam ibadah. Sebenarnya
Kalau zikir-zikir bersama itu sifatnya ibadah kan, zikir bersama misalnya kan ingin dipandang, dinaikkan di atas panggung, dilihat supaya duduk di atas itu juga tergantung niat masing-masing. Bisa juga menjadi sesuatu yang sangat riya di hadapan manusia, dan apa yang kita naikkan itu tak ini dia, mesti ada salah aja nanti. Ya macam tadi lah, ingin selalu disanjung dengan apa yang dia lakukan. Ada lagi di akhir dari judul ini dikatakan bayanul khata' tarku ta'at khaufan minar riya. Ada lagi dijelaskan oleh Syekh Ahmad Farid ini, meninggalkan ketaatan takut akan riya. Nah, itu tak boleh juga. Minan nasi may yatrukul amal khaufan ay yakuna mura'iyan bihi wa zalika ghaltan wa mafaqatan lisyaitan wa jaru ila al-batalah wa tarku lil khair. Famadama al-ba'is 'ala al-amal sahihan wa fi zatihi muwafaqatul syar'i. Jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah karena kita anggap nanti takut riya. Apa namanya, akan sanjungan-sanjungan orang tadi, biar saja. Ya kan? Kita kan misalnya mau dah bertekad dirajin, ya kan? Puasa, rajin ini udah masuk Rajab, Sa'ban rajin puasa. Lalu ada yang mengatakan mau jadi syekh ya puasa terus. Jalani aja puasanya. Karena itu fenomena yang menghambat juga dalam ketaatan. Kita kan tidak ada niat untuk riya, show kepada orang. Makanya kalimat-kalimat terakhir sudah terdesak, orang ngajak makan juga, itu yang dikatakan ini shaim. Aku puasa, itu udah jalan terakhir. Seharusnya kalau dia orang mukmin, kalau sudah bulan Sya'ban atau bulan Rajab mengajak orang makan, dia udah mesti tahu. Ini bulan-bulan yang memang kita harus banyak berbuat baik dan berpuasa, apalagi bulan Sya'ban. Karena Rasulullah menjelaskan dalam riwayatnya itu, ketika ditanya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dia katakan aku kebaikan itu diangkat, amal-amal kita itu diangkat di bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah, aku ingin ketika amal-amal itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi kadang-kadang karena kita takut riya, kita tinggalkan ketaatan itu. Ya, tergantung niat kita semua. Yang tahu tuh kita dengan Allah. Masalah orang entah berseloroh, entah bercanda, entah mengatakan kita, kan gitu ya. Tak usah terlalu digubris semua, karena tak akan pernah kita berbuat baik. Nah, itu dia. Kemudian sifat yang satu lagi yang merupakan penyakit, daul kibir, penyakit sombong. Qala Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Az-Zukhruf ayat 146, sa'usrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Jadi orang-orang yang sombong ini banyak kejelasan ini. Surat Ghafir 35, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah stempelkan orang-orang yang hatinya tuh sombong, jabbar. Jabbar ini cuma sifat Allah. Allahu Akbar, Akbar ini sifat Allah. Kabirun itu sifat Allah. Jabbar itu sifat Allah. Maka kita kalau dinamakan nama Abdul Jabbar, hamba dari yang maha perkasa. Ya, itu dia. Makanya kalau dulu zaman jahiliyah banyak yang mengatakan nama-nama itu menyalahi. Abdul Ka'bah, Abdul Lata wal Uzza, itu kan patung-patung tuhan-tuhan mereka itu. Maka itu dihapus. Nama kalau namanya Abdurrahman, Abdurrahim, semuanya pakai hamba. Mesti ada tambahannya. Cuma kita biasanya di Indonesia ini namanya Abdurrahman, kita panggil Rahman saja. Sebenarnya Rahman itu nama Allah. Rahim. Mau cepat kan? Kalau di Arab tidak pernah dengar gitu. Ya Abdurrahim, gitu dia panggil. Memang disambung dia. Karena Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim itu nama Allah, Al-Jabbar itu nama Allah, Al-Wahhab mesti Abdul Wahhab. Mesti begitu dia nama tuh. Kita cuma kadang-kadang kena ingin ringkas-ringkas saja kan. Itu kan nama Allah itu. Tapi juga kena maksudnya tidak menyamakan yang dipanggil dengan Allah, ya nggak ada masalah. Ya, itu dia. Kemudian di ayat di hadis
dijelaskan di dalam surat An-Nahl Allah menjelaskan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Dakhirin itu dahsyat itu. Sudahlah berbondong masuk ke paling bawah. Lalu dikatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku sayudkhiluna mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, paling bawah berombongan menumpuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala al-kibriya'u ridai. Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat Bukhari juga termasuk di Muslim, kemudian Muwatta Ibnu Malik, termasuk Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa dalam hadisnya Allah menjelaskan yaqulullah ta'ala, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Allah dalam hadis qudsi ini, yaqulullah ta'ala al-kibriya, kesombongan itu ridai, serbanku, apa yang diletak di sini itu rida, wa uzmah idzari, azim itu pakaianku, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Sombong itu kepunyaanku, ridai, apa namanya, salku gitulah kalau bahasa kitanya, selendang. Lalu wal uzmah, azim, besar, itu adalah, atau agung, itu adalah izari, pakaianku. Kalau kita banyak mengartikan izar itu sarung. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambil salah satu dari apa yang aku punya itu, alqaitu, aku lemparkan ke neraka jahannam dan aku tak peduli. Berat jadi orang sombong itu. Ya. Azim, bisa agung, bisa besar, itu adalah milik Allah. Barang siapa yang ngambil salah satu itu, aku lemparkan ke jahannam dan aku tak pernah peduli dengannya. Jadi itu dia. Makanya Fir'aun itu dikatakan allazi tagha fil bilad, melampaui batas di suatu negeri. Tagha itu kan melampaui batas. Nanti sifat itu sifat orang-orang yang kalau manusia dinamakan taghut, pekerjaannya tagha. Barang siapa yang melampaui batas, kenapa Fir'aun itu diazab oleh Allah? Karena melampaui batas. Dia mengambil sifat Allah itu. Sombong. Maka tak ada yang bisa disombongkan. Begitu sombong kita berarti mengambil sifat Allah. Itu yang dilemparkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Fala ubali, aku tak akan peduli dengannya. Karena dia telah mengambil sifatku. Salah satu tadi al-azim, kemudian al-kibriya. Rahu Muslim fi sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqqi ghamatun nas wa ghamtun nas. Jadi dikatakan di dalam riwayat Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa di dalam hatinya misqala zarratin, sebesar biji zarah, di dalam hatinya ada kesombongan. Sebesar biji zarah ada rasa sombong. Faqala rajulun anna rajul yuhibbu ayakuna thawbahu, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang itu menginginkan dia mempunyai sendalnya itu bagus, kemudian bajunya bagus. Apakah itu sombongan? Innallaha jamilun, dikatakan Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang baik, cantik, yuhibbul jamal, dan menyukai sesuatu yang cantik. Jadi mempercantik pakaian itu tidak berarti itu sesuatu yang sombong, karena memang tergantung di hati. Fa innal kibir batrul haqqu ghamtun nas. Jadi apa yang disebut dengan kesombongan itu memangkas kebenaran di hadapan manusia. Jangan ngomong-ngomong. Misalnya nampak kesalahannya dari orang kan, jangan ini. Kalau nak aku habisi, itu sombong itu.
Itu yang dimaksud sombong. Bukan berarti berpakaian bagus itu adalah sombong, tetapi kesombongan itu adalah menutup, memangkas kebenaran itu dan menutup dari mata manusia dengan kekuasaan kita itu. Kan? Jadi kalau ada orang membetulkan perjalanan hidup kita marah, sombong. Padahal yang disampaikan itu benar kan? Maka qaulil haqqa walau kana muran itu yang berat. Ya, kita menyampaikan kepada orang lain itu bisa enak. Tapi kalau orang-orang terdekat sulit hati itu untuk menyampaikan. Tapi memang harus disampaikan. Pedih dia, walaupun setelah itu mungkin agak renggang kita. Kenapa? Kita harus menyampaikan kebenaran itu. Ini bukan hakmu. Ya, ini bukan hakmu dan ini tindakan yang salah ya, dengan caranya yang terbaik. Lalu dikatakan wa ma'na batrul haqqa al-istiqaf an qabulihi wa raddihi an-nazar ilaihi bi'ainil istisghar, melihat orang rendah. Itu juga sesuatu yang sombong. Kau siapa? Ya kan? Kau siapa? Enggak boleh. Atau kita mungkin lebih tinggi ekonomi kita, nengok sombong. Atau kita lebih tinggi kedudukan kita, nengok orang sembarangan aja, enggak sombong. Kita itu tidak akan pernah bisa masuk toilet itu dengan nyaman kalau tak ada yang mengurus dan membersihkannya. Jadi jangan pernah kita dulu tahun 80-an lah itu, ketika Cengkareng baru buka. Tapi belum banyak lagi peta-peta. Perut dah gembung nih, mau buang air kecil. Ngikut aja orang turun pesawat kita ngikut. Tahu-tahu orang tuh bukan ke toilet. Akhirnya siapa yang kita cari? Tukang bersih. Mereka punya peran tersendiri gitu. Kalau kita pesta dulu misalnya di rumah, jangan terlalu sombong dengan orang-orang yang berjas yang menerima tamu. Sesungguhnya makanan kita itulah orang yang berkubang di belakang yang memasak. Maka tak ada dari kita nih yang tak punya hal, tak punya tak ada kita ini yang tak penting. Semuanya penting. Cuma kadang-kadang dengan pandang dunia orang tuh remeh. Tidak boleh kan? Masaknya nasi itu kan ada yang masak kan. Dan orang-orang yang membuat panggung dalam sebuah acara itu tak pernah disebut. Yang disebut yang tampil pakai jas. Maka orang lebih suka yang tampil pakai jas dan yang suka menerima tamu dalam pesta itu karena ditengok orang. Tapi kita jarang memikirkan bagaimana orang-orang yang menciptakan acara itu yang tak pernah nampak di belakang panggung. Jadi jangan terlalu sombong kalau berdiri menerima tamu lalu di situ kita menerima orang-orang yang berkuasa dengan pakaian yang bagus kita itu. Sesungguhnya keberadaan kita itu ditopang oleh orang-orang yang tadi yang tak nampak itu. Itu sifat hidup seperti itu, ya kan? Makanya jangan sekali-sekali kita merasa bahwa kita itu adalah yang paling. Kalau tak ada yang lain ini kita tak akan bisa tinggi. Kalau tak adalah rakyat yang mendoakan kita supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik itu, tak akan ada kita. Maka doanya itu yang kita harapkan. Bukan seberapa kita memberi kepada orang, doa mereka itu yang kita harapkan untuk kita bisa menjalankan sesuatu ketaatan kepada Allah. Itu yang dikatakan. Lalu famakna batarul hal istinkaf min qabuli raddi wa nazarul istishghar zalika litaraffu wa ta'azzum. Yang dikatakan dalam kalimat ini innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru, kesombongan itu batarul haq, memukul dengan perasaan juga atau dengan mulut juga melihat orang itu di bawah kita kecil. Itu sombong. Lalu istisghar wa dzalika litarafu, yang demikian itu dibuat untuk mengangkat dirinya bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih bagus. Itu dalam Islam tak boleh. Wa ta'azzum, supaya orang memuliakan dia. Tak pakai. Orang-orang seperti ini di hadapan Allah enggak dipakai. Karena dia akan ini. Wa manal ghabtun nas irtida'uhum wal istihqaruhum. Makanya ketika Rasulullah di dalam surat Ad-Duha, Allah kan menjelaskan dari alam yajidka yatiman fa'awa,
kami mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, lalu kami carikan tempat berlindungmu, tempat bersandarmu. Fa'awa, di mana tempat bersandarmu? Ayahmu wafat, engkau dengan ibumu. Umur 66 tahun ibumu wafat, kamu kepada kakekmu. Begitu wafat kakekmu, kamu diberikan oleh Allah kepada pamanmu. Alam yajidka yatiman fa'awajadaka dhalam fahada wajadaka 'ailan fa'aghna. Engkau dalam keadaan tak punya apa-apa, lalu kami kenalkan kamu kepada Khadijah, lalu Khadijah meletakkan barang amanah kepada Rasulullah. Rasulullah berdagang dengan apa yang diberikan oleh modal oleh Khadijah, lalu dia mendapatkan sesuatu. Begitu dia melamar Khadijah, dia tak sia-siakan momen itu, dia memberikan mahar 100 ekor unta. Kalau kan sibuk-sibuk melamar gensini, begitu kasih mahar seperangkat alat sholat, hanya di pasar. Kalau punya duit tu kasih yang berharga sikit seperti itu, entah sabatangan emas tu kasih kan, seperangkat alat sholat, kemana-mana seperangkat alat sholat. Kalau tak punya duit tak apa-apa. Sahabat Rasulullah juga pakai cincin besi juga dikasih. Ada punya apa tidak? Ada sandal yang bagus tidak? Terakhir apa Rasulullah? Apa yang kamu hafal dari ayat? Ayat itu menjadi mahar. Itu kalau memang sudah tidak ada apa-apa. Ini disimpan nanti kalau ngasih seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran dia nak dibaca-baca cuma aja kan. Itu kan persoalan dalam. Itu dia istihqaruhum, menghinakan manusia yang lain supaya kita itu besar. Tidak akan besar-besar kalau kayak itu. Supaya kita dihormati, tidak akan dihormati. Sebentar aja ya, selama berpuasa sudah tuh teler lah. Itu dia karena kibir dan uzmah itu sifat Allah. Tidak boleh kita pakai. Bayanu ma yatakabbaru bi awalan al-ilm. Bayanu ma yatakabbari, dari mana orang bisa sombong? Pertama ilmu. Tamatan lokal, aku nih luar negeri, kena lah itu. Ya kan? Wa ma asra al-kibr ila ba'd al-ulama fala yalbisu lahu ay yastash'ir fi nafsi kamalil ilmi fayasta'zimu nafsahu wa yastahkiru an-nas. Dia merasa paling hebat, yang paling banyak ilmunya. Di atas ilmu yang banyak itu ada lagi yang berilmu. Macam mana tidak? Allah sudah melihatkan di dalam surat Kahfi. Setiap malam Jumat kita baca. Bisakah aku mengikutmu wahai hamba Allah, kata Nabi Musa? Bisa. Tapi kau tak akan sabar mengikutiku. InsyaAllah kau dapatkan aku dalam keadaan sabar untuk mengikutinya. Begitu dilakukan sesuatu, dia katakan bagaimana engkau akan sabar? Karena kau tak punya ilmu tentang apa yang aku jalankan ini. Itu kata Nabi Khidir dalam surat Kahfi. Kata Nabi Musa, aku ikut, aku akan sabar. Baru satu kali jalan, naik kapal dipinjam dari orang itu, jalan kapal di tengah laut, dibolongkan kapal itu sama Nabi Khidir. Kenapa kau lakukan ini? Kapal yang bagus ini kan untuk mencari makannya orang itu yang kita sewa. Aku kan sudah bilang kau tak akan sabar. Ya, sudahlah, jangan diambil peduli ini. Biarlah aku bawa. Maafkan untuk aku sekali ini. Masuk kepada desa, dibunuhnya anak yang sedang mekar-mekar, ya kan? Tanya lagi kan? Karena memang tak punya ilmu di situ. Jadi seorang Nabi Musa yang 10 commandment, lalu naik ke Bukit Tursina 40 malam, langsung wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ternyata di atas Nabi Musa itu ada yang lebih piawai, yang tak pernah disebut oleh Allah Nabi itu di dalam Al-Quran kecuali dalam kisah itu. Apatah lagi awak ini hidup aja dari zaman Rasulullah sudah 1400 tahun. Lalu apa yang mau kita sombong dengan ilmu kita? Tidak ada apa-apanya. Ya. Ijazah itu cuma kertas. Tamat luar negeri, entah iya tah tidak di luar negeri itu dia menuntut ilmu, taman bola ya kerja kan, kita tak tahu. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada. Makanya dikatakan pertama kali yang sering ditegur oleh Allah al-alim wal ulama, karena dia adalah fokus untuk memberikan pelajaran ataupun pendidikan kepada umat. Maka kalau sudah ulamanya sombong, bakal umatnya pun sesat. Makanya dikatakan apa yang selalu menjadikan orang ini
sombong? Pertama ilmu. Maka pertama di sini dibikin Ahmad Farid ini. Syekh Ahmad Farid mengatakan al-ilmu, dengan ilmu itu dia merasa sombong. Lalu dikatakan ayastashiru nafsahu, dia merasa dirinya itu adalah paling bagus. Fayasta'zimu nafsahu, dia mengagungkan dirinya. Wa yastahqirun nas, lalu yang menghinakan kebanyakan manusia. Wa yastajahaluhum, dan membodoh-bodohkan manusia yang lain. Dia aja yang paling pintar. Wa yastaqdimu min khalituhu minhum wa qad yara nafsahu indallahi a'la wa afdal minhum. Dia merasa bahwa dirinya itu di hadapan Allah, aku ini orang berilmu, aku ini lebih mulia, aku ini lebih ini di hadapan Allah. Padahal belum tentu. Orang-orang yang tak berilmu itu walaupun ilmunya sedikit tapi dia praktekkan, itu lebih bagus daripada orang yang banyak ilmu tapi nggak punya praktek dalam ilmunya. Belum tentu juga, ya kan? Dia akan nyangkut sendiri. Yang kedua, al-kibru bil hasab wan nasab. Sombong dalam hitungan mungkin harta, atau bukan harta nih, bil hasab wa nasab, apa namanya, sombong dalam keturunan. Ini kan dah dari dulu. Begitu Talut ditunjuk oleh Allah menjadi pimpinan untuk perang, apa kata orang-orang di desanya itu? Ngapa pula Talut jadi pimpinan kita? Punya harta aja ndak, keturunan apa kata? Kita ini keturunan yang apa namanya, bangsawan, punya harta, kok enggak kita yang jadi pemimpin? Jadi kalimat itu dari dulu sudah ada. Kalau ada orang sekarang juga memakai kalimat itu, lebih parah dari orang dulu. Aku ini keturunan darah biru, dari biru yang mana? Aku keturunan dari sultan. Enak aja. Di sisi Allah itu tak perlu keturunan, taat gak sama dia. Itu aja. Makanya itu kita. Jadi yang kedua yang sering dipakai oleh orang, nasab, silsilah. Silsilah itu penting ketika orang mau akad nikah lalu ingin dapat jodoh itu dilihat mana keturunannya. Ini orang baik atau enggak. Hanya sekedar untuk neliti itu, bukan untuk kesombongan. Kau siapa kau? Keturunan kere. Kayak gitu dari dulu seperti itu. Itu Talut buktinya. Nabi Soleh juga digitukan. Siapa lagi? Nabi Muhammad tidak pada posisi itu, tapi nabi-nabi yang lain kebanyakan seperti itu. Siapa kok bisa jadi pemimpin di antara kita? Mereka kan bukan keturunan orang-orang yang ini. Itu yang kedua, tempat masuknya setan, tentang apa? Kesombongan. Ya Abazar innaka imru'un fika jahiliyah hum ikhwanukum. Ada kejadian sekali, wa in kana arfa'a min ilman wa amalan wa hadza min fa'al al-jahiliyah kama jaa anna Abu Dzar radhiyallahu anhu qala qawaltu rajulan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ayyartuhu bi ummi bighadiba sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Abu Dzar innaka imru'un fika jahiliyah. Suatu hari Rasulullah bersama Abu Dzar, lalu ada seseorang datang, ya kan? Fa ayyartuhu, lalu aku meremehkan tentang ibunya, lalu dia marah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka imru'un, engkau adalah seseorang yang dalam dirimu itu ada sifat jahiliyah. Jangan dipakai itu, tidak boleh menghina orang. Lalu kata hum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudaramu, jangan dihina. Jadi suatu hari terpeleset Abu Dzar tuh, ketika orang itu datang, dia tahu apa namanya posisi ibu orang ini kurang bagus, dibilangkannya di depan Rasulullah ini, ayar tuh aku lalu orang itu marah, lalu ditegur oleh Rasulullah, ya Badar, apa yang kau lakukan itu apa yang ada pada dirimu tentang jahiliyah. Kita ini ada potensi jahiliyah kita. Lalu dikatakan hum ikhwanukum, mereka itu saudaramu, jangan kau hinakan dia. Ya. Lalu yang ketiga yang menyebabkan orang sombong, harta, al-mal, wa zalika yajri bainal aghnia fi libasihim wa khuyulihim wa maraqibihim wa yastahqiru al-ghina al-fakir wa yatakabbar alaihi. Orang-orang kaya ini selalu akan meremehkan orang yang di bawah dia. Pertama pakaiannya, kemudian kendaraannya, kemudian apa lagi itu? Macam-macam lah yang pada dirinya. Dan wa yastahqirul ghainal fakir, dia akan menghinakan orang-orang di bawah dia secara jenjang harta tadi. Nah,
Wa kullu zalika jahlun minhum bi fadilatil faqri wa afatil ghina. Itu adalah kejahilan yang nyata yang ada pada diri seseorang itu. Karena dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada orang fakir dan miskin. Semua kaya tak ada lagi. Tak ada lagi penerima zakat, tak ada lagi tempat orang bersedekah, tak ada lagi tempat beramal. Siapa yang akan disuruh pergi tinggal rumah, siapa yang mau dikasih lagi? Tak mau, sama-sama kaya semua. Makanya kamu akan membutuhkan orang-orang itu. Apapun profesinya dan kerjanya itu, semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Maka tak perlu ada hinaan, ya kan? Wa'lam anna kemudian yang keempat, at-takabbur wal ittiba' wal ansar wal ashirah. Fahazi ba'du ma yatakabbar bihin nas ba'duhum ala ba'din nas'alu wa ta'ala al-'aun bi lutfi wa rahmatih. At-takabbur, kesombongan dalam golongan pengikut. Oh, guru kami ini, kalian kayak guru kalian itu tak jelas tuh, tamat mana itu? Kami aja yang benar. Maka tak benar kalau jemaah-jemaah begitu itu. Itu sombong. At-takabbur bil ittiba', ittiba' mengikuti, siapa yang diikuti? Dia sombong dengan kelompoknya. Ibadah kok kurang ini nih. Dia rasa besar dengan jamaah itu. Makanya tak usahlah, maksudnya di mana yang kita bisa ngambil sesuatu ilmu yang baik itu ambil. Sombong, oh kami dengan tahsin kami ini banyak yang gini-gini, tak ada, itu masalah. Sebenarnya itu orang yang bermasalah hatinya. Oh kami ikut tarikat ini, tarikat kau apa? Nah, itu sama itu. Dia telah mengambil posisi yang ada pada Allah itu, menyombongkan diri. Ini sekarang ini kan agama banyak dijual orang, ya, banyak terjual agama ini untuk kehidupan dunia ya. Wa may yubaddilil, banyak orang yang mengganti sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang hakir. Allah telah menjelaskan dengan cara yang begini ditukar dengan yang begini. Banyak mereknya agama, tapi sebenarnya kepentingan pribadi. Banyak itu. Banyak hari ini kita harus jeli juga. Kalau jamaah sekarang tak mudah-mudah juga dibohong. Itu dia. Jadi bil ittiba' wal ansar. Ansar ini ya kelompok-kelompok mereknya agama tapi untuk show aja gitu. Ada gunanya. Ini kami ini, kelompok kami ini. Nah, kelompok kami ini kalian masih apa nih katanya kan? Kelompok kami ini orang-orang yang tak pemakan riba. Tak ada. Itu udah kesombongan yang dibentuk. Jalani aja hidup nih. Allah sendiri mengangkatkan dan Allah letakkan kita itu pada posisi yang orang mau ikut kita atau tidak itu Allah juga yang menentukan itu. Karena kita dalam posisi yang benar. Allah sendiri yang angkat. Ya. Karena tak perlu ada sesuatu yang kita memang mungkin kita sebagai pemimpin tak mesti kita turun. Kita beri kepada anggota kita dan anak buah kita untuk turun. Dengan orang memperhatikan itu nama kita naik juga, nggak perlu kita yang turun. Sudah turun disorot lagi. Yang diangkat kerdus. Berat 1 kilo yang tengah-tengah tuh, mengasihkan ke orang miskin. Macam dia aja pernah ngasih orang miskin, adi shooting masukkan ke YouTube. Kasih anak buah tuh. Apa kita tidak percaya? Ya kan? Nak tampil itu juga itu bagian dari kesombongan juga. Sudahlah. Singkat. Tadi Pak Imam baca surah Yasin pula tadi. Intinya itu tadi. Datang utusan Allah di suatu negeri, lalu di negeri itu diajaknya berbuat baik, lalu orang penduduk negeri itu mengatakan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min azabun alim. Azim. Jadi katakan, kau merasa utusan Allah. Kami ini sudah bagus dengan kehidupan ini. Dengan datang kalian ini sial kami di sini. Tapi Allah katakan apa? Ta'irukum ma'akum in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kesialan itu bukan dengan datangnya utusan tuh. Kalian ini memang berbuat sesuatu yang tak baik, maka kalian itu sial. Sial itu pada diri kalian. Diusirnya utusan Allah tuh. Ya kan? Lalu datang pemuda yang apa namanya, yang bagus dari tempat apanya, kalau kitanya itu dia zuhud, lalu dia keluar,
ditengoknya penduduk negeri itu telah mengesir utusan Allah, wajah min aqsal madinati rajul yas'a, berusaha untuk menerangkan. Itu orang baik, itu utusan Allah, ya kan? Ikuti mereka itu. Lalu ditambah kalimat ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka itu orang-orang baik dan mukhlis yang tak pernah memikirkan apa upah kami setelah kami menyampaikan kebaikan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang-orang yang tak pernah menanyakan kepada kalian berapa upah kami untuk ini. Wa hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kenapa kalian ini? Dia bunuhnya pemuda itu. Orang mau berbuat baik dibunuhnya. Ya kan? Akhirnya sayhatan wahidah saja bagi Allah, dengan satu suara yang keras melanda negeri itu, habis. Kalau suara dah keras tuh kena ke gendang telinga, pecah, berdarah kepala ini, habis penduduk itu tadi yang membunuh orang yang baik tadi. Kita jangan seperti itu. Jadi surat Yasin tuh, kenapa surat Yasin itu dinamakan Qalbul Quran? Dia jelaskan semuanya tentang kehidupan dan kematian itu. Ya kan? Enggak usahlah semua-semua lagi. Kalau lah umur 50 ke atas ini enggak usah, enggak ada yang disombong lagi. Mau ngangkat-ngangkat apa? Enggak berat tuh, patah pinggang. Mau ngangkat berat lagi, turun perut. Mau ngebut ke Sumatera Barat, enggak macam zaman dulu lagi. Ya kan? Allah sudah jelaskan, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kekuatannya. Tidakkah kalian berfikir? Jangan diingat-ingat lagi dulu, asal ada pacu kuda di Bukit Tinggi, naik motor RX King, malam tuh sampai balik lagi pagi. Sekarang sampai di danau itu lah pinggang dah kesemutan semua, ya kan? Nggak usah dipaksa-paksakan. Yang perlu kita paksakan pada diri kita tuh bangun malam. Nah, itu yang kita paksakan. Tak bisa sholat tuh banyak dengan berdiri, duduk. Pangku Quran tuh baca dalam sholat tuh. Ya kan, khatam kita dalam sholat tuh, paling mantap itu. Ngapa dikejar-kejar lagi yang tak punya arti ini? Tak lama, ajal tuh kita tak tahu datangnya. Kan indah kalau kita dipanggil oleh Allah, ajal tuh datang dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau dipanggil Allah sedang mengocok domino di kedai, itu macam mana caranya? Itu persoalan kita sekarang nih. Kita nih jangan berpikir lagi, sudahlah generasi ini kita bentuk, generasi ini kita berikan jalan yang terbaik, berikan sama mereka. Ada estafet. Nak kena aja bahasa Melayu tuh. Nak ini. Enggak diukurnya umur ya. Dalam mengejar itu jatuh sampai ajalnya, selesailah sudah. Dan nak itu banyak. Nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Ya kan? Orang kalau sudah menjadi suatu sekali periode penguasa ingin jadi lagi dia. Gagal di sini, mau naik lagi. Nggak mikir dia. Ajal itu sampai di mana? Kita nggak tahu. Tak ada yang tahu ajalnya kapan. Makanya kita kalau dalam doa selalu minta, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya. Taubatan qablal maut. Dunia diikuti terus habis. Ya. Itu tadi nu'ammirhu. Jadi kalau udah 40, 50, 60, 70, 60 itu pun dah banyak dimaafkan oleh Allah, dah banyak lupa ya. 50 pun dah banyak lupa. 70 lebih lagi. 80 dimaafkan oleh Allah lah lupa-lupa ya itu tadi. Sudahlah, ikuti saja apa yang diperintahkan agama. Takabur. Apalagi kita mau sombong dengan mengikut ini. Lalu yang keempat tadi ya. Kemudian dikatakan wasuqani famin hatakabbur bi an yajibu qiyamun nasi lahu aw bayyana yadayhi. Jadi illa ma'ahu fi wa minha ay alla yata'atta bi yadihi saghalan. Sama jugalah. Dia datang ke suatu tempat harus orang itu menghormati dia. Diletakkan di tempat yang bagus. Combong juga. Tapi kalau orang itu yang sudah menyediakan silakan. Cuma aku kalau datang situ harus gini. Sombong itu. Tempat dudukku harus warna ini. Tempat jalanku harus karpet merah. Harus sekian orang yang akan menunggu. Kalau tidak kami tak datang. Sombong itu. Ya kalau dia masih hidup setelah itu. Kalau tidak, siapa yang jamin? Tak pernah ada yang menjamin. Fal jumlah fajama'u ma'a husnul akhlaq wa tawadu' siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang dianjurkan oleh Allah untuk melunakkan rasa kesombongan itu at-tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Tawadhu itu rendah hati. Wa man lam yarda li nafsi bidzalika fala ashaddu jahlu falaqad kana 'azmu khalqillahi fid dunya wad din fala 'azza la raf'a illa fi iqtida'i. Tak ada kemuliaan, tak ada martabat, tak ada derajat yang tinggi kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya, tak ada yang lain. Dan orang-orang yang diwariskan oleh Rasul ilmunya, ulama. Nah, ulama itu dicari juga tuh. Ada pilah-pilahnya juga. Kalau qala Ka'ab man an'ama Allah 'ala 'abdin min ni'amihi fid dunya fasyakaraha lillahi illa a'tahu Allah daf'aha fid dunya wa rafa'a biha darajatan fil akhirah. Barang siapa, kata Ibnu Ka'ab mengatakan, barang siapa yang diberikan oleh nikmat terhadap man an'ama, barang siapa yang diberikan oleh nikmat lalu ia gunakan nikmat itu di dunia, lalu ia bersyukur kepada Allah, kecuali Allah memberikan kepadanya manfaat dari nikmat yang diberikan oleh Allah itu di dunia, wa rafa'a biha, dia akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sudahlah, kan dua saja. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami kasih jalan kepada kalian wahai manusia. Itu surat Al-Insan itu. Hal ata'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Tidakkah kamu tahu telah datang pada manusia suatu masa yang tak pernah bisa disebut. Zaman itu manusia belum disebut. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami kasih jalan. Pilih aja lah. Kita sudah diberikan pengetahuan, kita sudah belajar banyak, kita sudah dekat kepada Allah. Allah telah tunjukkan, pilihlah mana yang baik, mana yang buruk, itu kita yang memilih. Untuk hidup ini kita yang memilih. Jangan diikuti hawa nafsu. Kemarin dah kita belajar ini. Kita satu aja ya, dua saja. Bagaimana cara menganfal, menghalangi itu? At-tariqatu fi mu'alajatil kibri wa iktisabit tawadhu. Nah, cara untuk mengobati kesombongan dan mendapatkan nilai rendah hati tadi. A'lamu anal kibr bil mahlakati wa izalatihi fardun ain wa la yazulu bi mujarrad tamanna bal bil mu'alaja fi mu'alati maqam ahaduhuma. Sesungguhnya sifat sombong itu muhlakat, sesuatu yang akan menghancurkan seorang, dan menghilangkan sifat itu adalah sesuatu yang fardu ain bagi seseorang. Fardu ain kan masing-masing. Wala yazulu bi mujarrad tamanna, jangan hanya berangan-angan aku hilangkan yang tidak, tapi harus dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Atsani daful 'arid minhum bil asbab allati qad yatakabbaru fiha. Pertama, fil ittisali asluhu wa ilaju ilmi wa amali la yatimmu syifa illa bi majmu'iha insyaallah ammal ilm. Jadi dikatakan kalau untuk mengobatnya itu dekatkan diri pada Allah. Kalau sudah dekat diri, ini yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, kita tahu mana yang punya sifat sombong, bukan kita. Yang kedua, yadfa'ul 'arid minal asbab allati zakarnahu famin takabbur binasabi falyudawi qalbuhu bima'ri anna hadza jahlu min haitsu la yata'azz. Lalu mencari apa sebab kesombongan, sebab dengan nasab. Buka Al-Quran itu, banyak orang-orang dahulu itu yang mempunyai keturunan dianggap lebih baik, tapi tak dipilih Allah menjadi pemimpin. Jadi karena bersombong pada keturunan, bersombong pada jabatan, bersombong semuanya dunia dan fana. Selesailah sudah. Itu dia. Cari sebab kesombongan. Yang kedua dikatakan cari sebab kesombongan itu. Yang pertama, bagaimana cara menghancurkan kesombongan? Dekat kepada Allah dan Rasul. Berarti menjalankan Allah dan Rasul. Yang kedua, cari di mana kita sombong itu. Di ilmu. Berarti ilmu kita tak bermanfaat. Kalimat orang tua-tua dulu kan singkat saja, ikuti padi, makin berisi makin merunduk. Runduknya itu tawadhu. Tak perlu harus disanjung, kita tuh untuk bisa naik derajat itu tak perlu untuk disanjung. Tapi kita memang harus menjalankan itu dengan sesuatu yang baik. Tak ada yang perlu diinikan. Maka cari sebab nasab, carilah
Orang yang berketurunan dulu dianggap keturunan bangsawan segala macam, carilah yang tak punya agama, selesai kan. Cuma hanya berbangga-bangga saja. Berbangga saja dengan nasab, berbangga saja dengan ini. Dalam pepatah bahasa Arab itu gini, sesungguhnya pemuda itu, innas syababa, sesungguhnya pemuda itu tidak mengatakan ayahku begini, kana abi. Tapi sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan ha anadha, ini aku. Kita terus tunjukkan kinerja kita di hadapan Allah. Bukan karena ayahku, ayahku, ayahku. Itu membanggakan keturunan. Jangan mendompleng dari ketenangan ini untuk mendapat meraup sesuatu keuntungan dunia. Karena itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Jadi sesungguhnya pemuda itu yang mengatakan ini aku, ini perbuatanku. Tidak ada hubungan dengan. Orang kan banyak mendompleng dengan keterkenalan keturunan, dengan menjabatnya ini, itu sesuatu yang sangat salah dalam kehidupan. Maka putuskan mata rantai itu. Apa sebab kita sombong? Ambil. Kalau itu sebab ilmu, kenapa aku harus sombong? Ada nggak orang yang berilmu lebih dari kita? Banyak. Kalau keturunan, apa sebab aku sombong? Ada nggak orang yang bangsawan itu juga hancur karena tidak punya ilmu? Banyak. Mengapa kita bersandar kepada keturunan? Harta tak akan pernah kekal, harta itu habis. Yang dibawa cuma kain kafan dan amal yang kita bawa. Tak pernah ada dibawa ke dalam kuburan itu. Selesai. Harta yang kita tinggalkan jadi rebutan orang hidup. Harta yang kita sedekahkan itu yang akan menemani kita ke dalam kubur. Makanya Rasulullah tidak mencontohkan kepada tidak meninggalkan harta yang banyak wafat. Tapi bukan berarti melarang orang yang punya harta yang kaya, tidak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, daul kibir. Jadi judul kita itu adalah penyakit sombong, dan bagaimana tadi mengobatnya dalam dua hal: dekatkan diri pada Allah dan Rasul. Yang kedua, cari sebabnya. Di mana sebab kesombongan itu muncul? Patahkan, ya kan? Apa yang terjadi dengan kesombongan itu? Ya kan? Oh, disebabkan karena kita selalu punya ilmu, cari. Atau karena memang ibadah kita yang menganggap kita lebih banyak dari orang lain. Kau sholat 2 aja enggak, aku 12 rakaat sholat 2, itu sombong juga. Menceritakan tuh jangan ada nada itu, tapi ajak mereka itu untuk melakukan dengan cara tawadhu, dengan cara rendah hati, bukan rendah diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini dan sebentar ini dapat menjadikan kita ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ya silakan. Muhammad Jabbar. Nama orang yang diambil. Oh ya, enggak apa-apa. Ya kan, misalnya Muhammad Akbar belakangnya, ya, enggak apa-apa. Jangan namanya satu nama Tuhan itu saja, namanya Jabbar, enggak boleh. Abdul Jabbar atau Muhammad Jabbar digabung dengan nama yang lain. Kalau yang satu-satu aja itu nama Tuhan dipakai enggak boleh. Tapi kalau dia digabung pakai Muhammad atau pakai nama yang lain dengan istilah-istilah lokal, ya, enggak ada masalah. Yang penting jangan sendiri nama itu dilekatkan pada orang, karena dia mengambil nama Allah. Ya, Asmaul Husna itulah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mutakabbir, enggak boleh itu. Harus ada sambungannya. Banyak itu namanya Akbar, Tanjung, ada Tanjung. Enggak boleh sendiri Akbar saja. Harus ada gabungan. Ada dua gabungan. Paling kurang 2 gabungan. Makanya jangan nama itu sendiri
apa namanya, kadang-kadang orang kan ngasih nama itu salah nama. Cuma kita dalam panggilan sering salah. Nama Abdul Rahim, ya Rahim, Rahim. Abdul Rahim itu kan nama Allah. Ar-Rahman itu nama Allah. Abdul Jabbar, Jabbar. Al-Jabbar itu kan hanya Allah. Tidak boleh makhluk Al-Jabbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Abdul Malik, ya kan? Malik, kita gitu aja kan. Cara manggilnya kita tuh sering ingin disingkat saja. Sebenarnya ya Abdul Malik. Kalau orang Arab tetap Abdul Malik dia panggil. Tidak pernah dia singkat. Dia lengkap. Tak karena itu kebiasaan. Tapi kan tidak maksud memanggil Tuhan. Niat itu kan innamal a'malu binniyah tadi. Makanya hati-hati dalam mengasih nama anak itu. Dari mana nih dapatnya itu dikasih kombinasi. Harus ada kombinasi kalau sudah memasukkan nama Tuhan. Tapi dalam keterangan juga gini, kalau seseorang mempunyai anak laki-laki 3, tak satu pun dari anak laki-laki ini dinamakan Muhammad atau Ahmad, maka rugi dia. Lebih dari satu anak laki-lakinya, lalu salah satunya tidak dikasih nama Ahmad atau Muhammad, maka dia rugi. Saya lupa, tapi nanti saya cari hadis kayaknya. Nah itu kita perlu tahu. Makanya nanti kalau ada anak atau apa punya anak itu ingatkan, ini udah anak yang ketiga nih laki-laki nih, kasihlah nama Ahmad atau Muhammad. Kata orang sekarang kan gitu, ndak bagus nama Ahmad, nama kuno, kadang-kadang gitu. Mau cari nama-nama yang bahasa-bahasa apa ndak tahu lah itu. Cari di buku nama-nama itu, tahu-tahu artinya itu juga. Itu. Tapi tak apa-apa. Yang penting dikombinasikan dengan nama yang lain. Jadi tak apa-apa. Nama Allah itu dikasih tapi dikombinasikan dengan nama yang lain. Itu saja, kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah Engkau jadikan dalam kehidupan kami ini dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami dalam kesulitan kecuali Engkau berikan jalan keluar darinya. Janganlah Engkau berikan aib kecuali Engkau tutup. Dan janganlah Engkau berikan penyakit kecuali Engkau berikan kesembuhan. Dan janganlah Engkau jadikan kami dalam berhutang kecuali Engkau berikan jalan keluar untuk dapat membayarnya. Tidak pula hajat kami baik dunia maupun akhirat kecuali Engkau mudahkan dan Engkau putuskan yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhai amal soleh kami, dan masuklah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau lindungi dan Kau ampuni ya Allah. Pisahkanlah antara kami dan wabah dan segala wabah yang datang, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.